Bab 666. Puas sekali. Klu Tang mengungkit Partai Tianmen. Dia tidak mengatakan asal-usul Partai Tianmen. Kingston Jiang menanyakan hal tentang Partai Tianmen. Klu Tang malah mengatakan tidak tahu apa-apa. Kingston Jiang pun kebingungan. Di saat ini mendadak muncul Partai Tianmen, ini pasti bukan hal yang baik. Berpikir sejenak, dia kembali bertanya, selain Partai Tianmen yang mendadak muncul, di dunia seni bela diri kuno masih ada informasi baru apa? Tidak ada. Klu Tang bersandar di pelukan Kingston Jiang dan berkata, Master yang waktu itu muncul di Gunung Tian Shan, selain Ronnie Ouyang, sisanya tidak pernah menampakkan diri. Sekarang kondisi ibu kota juga tidak begitu baik. Oh. Kingston Jiang tercengang dan berkata, bagaimana kondisi ibu kota sekarang? Berdasarkan informasi yang diberikan Winona Jiang, Ronnie Ouyang 1 bulan yang lalu datang ke ibu kota. Dalam masa ini, mulai ikut campur dalam masalah dunia, membentuk keluarga Ouyang. Sekarang keluarga Ouyang memiliki kekuatan yang kuat, ikut campur dalam bisnis dunia, bahkan mulai menekan 4 keluarga besar. Lalu, dia berhenti sejenak dan berkata, Winona Jiang sudah menjadi kepala keluarga Jiang, semua anggota keluarga Jiang sangat patuh padanya. Kingston Jiang pun kaget mendengar perkataan ini. Dia bagaimanapun tidak menyangka, Winona Jiang menjadi kepala keluarga Jiang. Iya. Klu Tang berkata, meskipun seni bela diri dia tidak kuat, tetapi dalam manajemen keluarga sangat mantap. Oh iya? Apakah ada kabar tentang Lavin Jiang dan Dimas Jiang? Masih tidak ada. Setelah kepulangan Kingston Jiang dan bermesraan dengan Klu Tang, mereka pun membahas hal-hal yang terjadi di ibu kota selama 2 bulan ini. Selain Ronnie Ouyang yang sedang berulah, sisanya tidak ada masalah besar. Mereka berdua pun tertidur. Kingston Jiang tidur dengan nyenyak. Pas dia bangun, melihat di sampingnya sudah tidak ada orang. Dia pun bangkit, memakai pakaian, mengambil ponsel yang ada di meja, melihat jam ternyata sudah jam 10 lewat. Mengambil ponsel menelepon Bloody. Telepon pun terhubungi, terdengar suara Bloody yang semangat, Bos, akhirnya kamu meneleponku. Aku sudah hampir mau mati. Kamu sekarang di ibu kota? Tanya Kingston Jiang. Iya, jawab Bloody. Baik, nanti aku akan mencarimu. Kingston Jiang hanya berbicara sebentar dengan Bloody, pun mematikan telepon. Suamiku, kamu sudah bangun. Membuka pintu kamar, Klu Tang membawa 1 mangkuk mie, tersenyum dan berkata, pasti sudah lapar, ini aku masakan mie untukmu. Beberapa waktu ini, Kingston Jiang dalam meditasi. Dia mengandalkan energi Qi untuk menjaga energi dalam tubuh, biasanya sehari hanya makan sekali atau beberapa hari baru makan sekali. Sekarang mencium wangi mie, nafsu makan dia pun ada. Klu Tang pun memberikan mie yang ada di tangannya kepada Kingston Jiang. Kingston Jiang menerimanya dan duduk mulai menyantap dengan lesat. Enak sekali. Tak menyangka kamu masih ada keterampilan seperti ini. Ini pertama kali Kingston Jiang mencicipi masakan Klu Tang. Rasa sangat lezat. Beberapa waktu ini, aku belajar banyak hal baru. Klu Tang duduk di samping Kingston Jiang dan berkata, suamiku, setelah menyelesaikan masalah ibu kota, kita pergi mencari tempat yang tidak ada orang mengenali kita, melewati kehidupan yang sederhana ya. Baik. Kingston Jiang mengangguk kepala. Oh iya, nanti aku akan pergi ke area militer. Beberapa waktu ini, Bloody yang terus mengurus masalah area militer, pasti sangat stres, masih banyak hal yang perlu aku selesaikan. Iya. Klu Tang mengangguk kepala, ini si Heiyuan yang aku beli, sebagai tempat tinggal kita di ibu kota. Jika suami tidak suka, kita boleh pindah ke kediaman putra surgawi. Suka. Kingston Jiang tersenyum. Tidak lama kemudian, mie pun sudah habis dimakannya. Setelah makan, Klu Tang memberikan jaket dan mengingatkan, harus lebih waspada dalam bertindak. Iya. Kingston Jiang mengambil ponsel dan pedang pidana, bergegas jalan keluar. Memanggil taksi pergi ke area militer. Putra surgawi. Setelah masuk ke area militer,
para prajurit area melihat militer pun sangat menghormati dia. Kingston Jiang mengangguk kepala, sudah termasuk menyapa para prajurit dan bergegas pergi ke kantor. Brak! Belum masuk kantor sudah mendengar suara dari kantor Bloody. Bloody, aku katakan sekali lagi. Cepat lepaskan, jika tidak akibat tanggung sendiri. Kingston Jiang mendengar suara makian dari dalam kantor. Dia pun mendorong pintu dan masuk. Kantor Bloody, seorang senior tua berseragam militer sedang memarahi Bloody. Ini adalah ibu kota, bukan belantara selatan, kamu tidak berhak. Putra surgawi. Bloody yang duduk di kursi, hanya diam saja saat dimarahi, tapi saat melihat Kingston Jiang masuk, dia langsung berdiri. Kingston Jiang datang juga tidak ada gunanya, harus lepaskan sekarang juga, ujar senior tua itu dengan nada dingin. Iyakah? Ujar Kingston Jiang dengan nada santai. Senior tua ini memutar badan melihat. Melihat Kingston Jiang, dia langsung berteriak, Kingston Jiang, kamu datang di waktu yang tepat, cepat lepaskan Holmes Tao. Holmes Tao adalah kepala keluarga Tao. Awal bulan karena Yuri Kakai, Kingston Jiang berhubungan dengan keluarga Tao, menangkap Holmes Tao selaku kepala keluarga Tao. Dia dari awal sudah ingin membunuh Holmes Tao. Tetapi malah terjadi banyak hal, hanya bisa mengurung Holmes Tao di penjara. Kingston Jiang melihat sekilas senior tua ini. Senior tua ini memakai seragam tentara, di pundaknya ada 5 bintang. Dia mengenal orang ini. Dia adalah mantan putra surgawi, adalah komandan tentara api merah generasi sebelumnya. Tetapi, usia sudah tua dan sudah pensiun. Meskipun sudah pensiun, tidak menjabat, tapi di dunia militer masih memiliki reputasi yang tinggi. Komandan Tua Peng, apa yang kamu lakukan? Kingston Jiang melihat sekilas, berkata dengan santai, jika aku tidak salah ingat, kamu sekarang berusia 90, tidak di rumah menikmati hidup, kenapa masih keluar mengurus masalah ini? Bloody di samping ingin ketawa, tetapi terus menahannya. Sudirman Peng adalah komandan tua, dia tidak berani melawan, juga tidak berani bersuara. Belakangan ini, senior tua ini terus menekannya. Dia terus menghindar dan tidak ingin berjumpa dengannya. Kingston Jiang kembali, dia pun merasa lega. Kingston Jiang, segera lepaskan Holmes Tao. Orang-orang ini bukan sanggup kamu menyinggung, ujar Sudirman Peng dengan nada mengancam. Lepas atau tidak, bukan kamu yang bisa menentukan. Kingston Jiang sama sekali tidak memberi muka pada komandan tua ini, berkata dengan muka tidak serius, Holmes Tao banyak melakukan kejahatan, sebelum pemeriksaan berakhir, pasti tidak akan melepaskan. Komandan tua, setelah aku selesai memeriksa, akan langsung mencarimu dan memberikan penjelasan padamu. Kingston Jiang. Sudirman Peng menggertak-ngertakkan gigi. Kemari, antar komandan tua pulang, teriak Kingston Jiang. Seketika 2 prajurit wanita masuk ke dalam. Tapi saat melihat komandan tua Peng, mereka berdua saling berpandangan, berdiri di samping, tidak tahu harus mengatakan apa. Kenapa melamun? Cepat antar komandan tua Peng pulang. Dia sudah tua, jika terjadi sesuatu di area militer, kalian bisa bertanggung jawab. Teriak Kingston Jiang. Baik. Komandan tua Peng, silakan. Sudirman Peng memelototi Kingston Jiang, berkata dengan nada dingin, Kingston Jiang, ingat baik-baik, kamu pasti akan menyesal. Selesai berkata, dia memutar badan pergi. PPF. Setelah dia pergi, Bloody pun tertawa. Bos, akhirnya kamu kembali. Kamu tidak tahu, si tua ini terus menekanku, aku sudah tidak tahan. Hanya kamu yang berani berbicara seperti ini padanya, puas sekali. Bersambung.